Hai anak-anakku, semoga kalian baik-baik saja di rumah dalam belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kali ini Bu Umi akan membahas tentang tata surya. Ya anak-anakku, tata surya kita sebagai pusatnya adalah matahari. Nah, susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Nah, di sini anggota tata surya kita adalah planet, kemudian asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Ya anak-anakku, coba kalian lihat. Matahari sebagai pusat tata surya. Nah, planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit. Nah, anak-anak subhanallah ya. Planet ini bergerak sesuai dengan lintasannya atau orbitnya tanpa bertabrakan satu dengan lain. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, kita akan perhatikan gambar berikut ya. Ya, anak-anak coba lihat. Dalam tata surya ini terdapat planet. Nah, apa itu planet? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Kita lihat planet apa saja dalam tata surya kita? Yang pertama adalah planet Merkurius. Planet ini paling dekat dengan matahari. Nah, ini sebagai mataharinya. Ini planet Merkurius. Berikutnya Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itulah planet yang mengelilingi matahari yang beredar melalui lintasannya atau orbitnya. Nah, di sini kalian lihat juga dalam tata surya kita ada benda langit, yaitu asteroid. Kemudian kalian juga bisa lihat ini ada komet. Ya. Kita akan mengelompokkan planet. Pengelompokan yang pertama, kita jadikan bumi sebagai pembatas. Nah, bumi ini sebagai pembatas, maka kita kenal istilah planet inferior dan planet superior. Apa itu planet inferior? Planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus, karena di sini bumi sebagai pembatasnya. Kemudian kita kenal planet superior, yaitu planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Nih. Pengelompokan berikutnya yaitu asteroid dijadikan sebagai dasar. Di sini asteroid sebagai pembatas. Anak-anak perhatikan dulu, mana ini sabu asteroid? Ya, ini adalah sabu asteroid. Nah, nanti akan dikelompokkan dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Apa itu planet dalam? Planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Jadi di dalam asteroid ini adalah planet dalam. Sedangkan di luar dari asteroid itu adalah planet luar. Nah, apa saja anggota planet dalam? Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Yang di luar asteroid berarti planet luar. Apa saja anggotanya? Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan berikutnya berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya kita kenal ada planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi. Kemudian planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Apa saja anggota planet terestrial yang ukurannya mirip dengan bumi dan komposisi penyusunnya atau bahan-bahan penyusunnya hampir sama dengan bumi? Ini kita kenal ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet Jovian yang ini ukurannya hampir sama dengan Jupiter, yaitu ada planet Jupiter, planet Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, anak-anakku, planet di dalam tata surya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalian lihat gambarnya, ini adalah planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, planet ini tercepat kala revolusinya.
Yang dinamakan kala revolusi adalah waktu planet beredar, bergerak, mengelilingi matahari. Nah, kala revolusi adalah waktu yang dibutuhkan 1 kali putaran planet mengelilingi matahari. Pada Merkurius ini kala revolusinya paling cepat karena orbitnya paling dekat dengan matahari. Ini planet Merkurius juga adalah planet yang paling kecil dengan suhu siang yang cukup panas, ya, malam dingin. Nah, di sini punya kawah, ya kan? Kemudian kala rotasi. Rotasi adalah perputaran planet pada porosnya. Nah, planet Merkurius dan banyak planet yang lainnya itu arah rotasinya itu dari barat ke timur. Planet ini disebut juga bintang pagi atau bintang senja. Nah, planet Merkurius itu tidak memiliki satelit. Berikutnya adalah planet Venus. Kalian perhatikan, planet Venus dinamakan bintang timur, bintang pagi, bintang senja, bintang barat, bintang malam, bintang kejora, planet putih. Planet ini merupakan planet yang terpanas dengan suhu 480 derajat Celcius. Kala rotasinya 243 hari. Nah, ciri dari Venus ini arah rotasinya berlawanan dengan planet-planet yang lainnya. Kalau planet yang lainnya itu dari barat ke timur, tetapi Venus ini arah rotasinya adalah dari timur ke barat. Nah, di sini memiliki atmosfer yang terdiri dari gas dan kabut yang tebal, sehingga planet ini merupakan planet yang terpanas, sangat panas suhunya. Disebut kembaran bumi karena diameternya hampir sama, dan Venus ini sama seperti Merkurius, dia tidak memiliki satelit. Anak-anakku perhatikan berikutnya adalah planet bumi. Planet ini yang kita tempati anak-anakku. Ya, di planet bumi ini terdapat kehidupan. Mengapa demikian? Kita lihat ciri-cirinya. Ya, satu-satunya planet di tata surya yang dihuni makhluk hidup itu adalah bumi. Karena bumi ini memiliki atmosfer yang melindungi dari sinar matahari dan benda-benda langit yang membahayakan. Di bumi juga tersedia air dan juga oksigen yang merupakan kebutuhan makhluk hidup. Nah, rotasi bumi berputar pada porosnya dalam 1 kali putaran membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari. Sedangkan revolusi bumi bergerak mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365/4 hari. Nah, bumi ini memiliki 1 satelit yang dinamakan bulan. Diameternya cukup besar dan jaraknya dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Anak-anakku perhatikan planet berikutnya adalah Mars. Mars, wow, cantik bukan? Warnanya merah. Nah, maka ini dinamakan planet merah atau Joko Belek. Nama lainnya juga adalah Marikh atau Anggar. Nah, pada Mars ini terdapat ribuan kawah dan gunung berapi dan terdapat kawah Olympus yang merupakan kawah terbesar di dalam tata surya kita. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Jarak dari matahari 249 juta kilometer, diameternya 6.890. Nah, kala rotasinya 24,6 jam, kala revolusi 687 hari. Anak-anakku berikutnya adalah planet Jupiter. Kalian bisa melihat planet ini merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Ya, disebut juga dengan King of Planet, Giant of Planet, Raja Langit, Raja Planet, dan tubuh raksasa. Planet ini ciri yang bisa kita amati yaitu tercepat kala rotasinya. Nah, planet Jupiter memiliki kala rotasi yang paling cepat dibanding dengan planet-planet yang lainnya. Kala revolusinya 11,9 tahun dan di sini memiliki 16 satelit. Ya, berikutnya adalah planet Saturnus. Indah bukan? Planet ini ciri khususnya adalah, ya, kalian bisa amati dalam gambar, dia memiliki cincin yang cantik. Ya, planet ini merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus merupakan planet terindah karena memiliki cincin yang terbuat dari debu halus, butiran es,
kerikil yang memantulkan cahaya matahari. Planet ini memiliki 18 satelit. Skala rotasinya 10,7, skala revolusinya 29,5. Ya. Berikutnya adalah planet Uranus. Planet ini arah rotasinya sama dengan Venus, yaitu dari timur ke barat. Berbeda dengan planet-planet yang lainnya yang kebanyakan adalah dari barat ke timur. Skala rotasinya 17,2, skala revolusinya 84 tahun dan ini memiliki 27 satelit ya. Planet Uranus memiliki kembaran. Ya, bentuknya, ukurannya itu hampir sama, yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus sering disebut dengan kembaran Uranus karena diameternya hampir sama. Planet ini merupakan planet yang terjauh dari matahari. Dan Neptunus ini adalah planet yang terdingin karena paling jauh dengan matahari. Nah, planet ini dikatakan juga sebagai planet pembuat ulah. Kenapa dikatakan demikian? Karena planet ini sering meninggalkan garis edarnya. Nah, karena dia letaknya paling luar, orbitnya paling luar, paling jauh dengan matahari, otomatis planet Neptunus bergerak mengelilingi matahari juga mengalami lintasan yang sangat jauh. Sehingga merupakan planet yang terlama skala revolusinya. Ya, anak-anak tadi adalah planet dalam tata surya kita. Nah, kita akan belajar benda angkasa yang lainnya selain planet. Kalian amati pada gambar, ini adalah gambar komet. Bagaimana ciri komet? Ya, komet atau bintang berekor adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit atau garis edar yang berbentuk sangat lonjong. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang dapat membeku jika jauh dari matahari. Ekor komet selalu membelakangi matahari. Semakin mendekati matahari, ekor komet semakin panjang. Nah, berikutnya benda langit yang lain adalah asteroid. Benda ini berukuran kecil yang mengitari matahari pada lintasan tertentu seperti planet. Nah, terletak di dalam sabu asteroid yaitu antara Jupiter dan Mars. Sabu asteroid ini tadi sudah kita bahas, ini sebagai batas antara planet luar dengan planet dalam. Ya. Ada 3 asteroid yang besar yaitu Pallas, Juno, dan Vesta. Berikutnya adalah meteor. Meteoroid adalah kumpulan batu kecil yang bergerak bebas di ruang angkasa sehingga bisa menabrak bumi dan planet lainnya. Tetapi anak-anakku nggak usah takut karena bumi kita itu dilindungi oleh atmosfer sehingga ketika ada benda langit yang jatuh ke bumi maka akan bergesekan dengan udara di dalam atmosfer sehingga menimbulkan bunga api atau kilatan dan akhirnya meteorit itu akan habis di atmosfer. Nah, meteorit dengan kilatan cahaya yang bergerak dengan cepat itulah yang disebut dengan istilah meteor atau bintang jatuh. Meteor yang sampai ke bumi ini dinamakan dengan meteorit. Kalian lihat gambarnya, ya. Nah, anak-anakku, demikian tadi pembahasan tentang tata surya kita dan benda-benda yang ada di dalamnya. Ada planet dan ada benda-benda lain. Nah, anak-anakku, selamat belajar. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.